Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang implementasi naive Bayes classifier di bahasa pemrograman Python masih menggunakan Jupyter Notebook. Oke, sebelum kita melanjutkan implementasi ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu update video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja di sini ya, tanpa berpanjang lebar. Untuk penerapan naive Bayes classifier ini, langkah pertama adalah kita importkan dulu untuk library yang digunakan. Di sini kita menggunakan beberapa library. Di sini saya beri judul dulu lah ya. Oke, nah ini beberapa library yang kita gunakan. Yang pertama adalah NumPy, SNP, kemudian langsung di sini saja. Yang kedua adalah library Pandas, yang ketiga yaitu library Matplotlib, ini untuk visualisasi pakai pyplot ya. SPLT, kemudian yang keempat adalah scikit-learn. Oke, kita running, ditunggu hingga prosesnya selesai. Jika masih tanda bintang berarti proses masih berjalan, atau di sini masih bulat penuh gitu ya, ini masih menandakan proses berjalan. Oke, kalau sudah seperti ini atau sudah muncul angkanya di sini berarti proses selesai. Nah, jika ada error misalkan modul tidak ditemukan ya, maka teman-teman harus lakukan instalasi untuk modul tersebut atau library tersebut, misalkan untuk scikit-learn-nya atau library yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita import datanya. Sekaligus di sini nanti kita akan mempersiapkan datanya supaya siap ya untuk kemudian diproses. Nah, data yang di sini atau data yang kita pakai di sini adalah data pengguna sosial media. Jadi di situ terdapat fitur-fitur seperti gender, age ya, usianya, kemudian estimasi salarinya atau gajinya, serta keputusan apakah user dari sosial media tersebut melakukan klik terhadap iklan atau tidak ya, atau melakukan pembelian yang ada di iklan atau tidak, berdasarkan fitur-fitur tadi. Nah, di sini ya naive Bayes akan kemudian mengklasifikasikan mana saja yang nanti masuk ke dalam kategori user yang melakukan pembelian atau klik iklan dan user yang tidak melakukan pembelian atau klik iklan. Oke, kita import datanya. Di sini kita gunakan variabel dataset, kemudian kita gunakan library Pandas untuk memanggil datanya, yaitu menggunakan Excel karena datanya berupa Excel. Di sini untuk nama datanya adalah social ads. Sudah disiapkan ya satu folder dengan file Jupyter Notebook ini. Kemudian ekstensinya adalah XLSX. Kemudian langsung di sini untuk melihat rangkuman, atau sebenarnya kita langsung aja kalau melihat rangkuman kita bisa pakai hit seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Ini sebenarnya datanya jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau kita mau lihat di sini cuma sampel aja ya, hanya 10 gitu untuk datanya. Oke, di sini bisa kita lihat ada beberapa kolom: user ID, gender, age, kemudian estimate salary-nya, dan keputusan purchase-nya ya, pembeliannya, apakah kemudian user tersebut membeli atau tidak. 0 ini berarti user yang tidak membeli, 1 adalah user yang membeli. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memisahkan mana yang data mana atau kolom mana yang menjadi fitur dan kolom mana yang kemudian menjadi istilahnya dependent variable-nya ya. Jadi biasanya kalau dependent variable di dalam suatu tabel itu ada di paling kanan ya, purchase-nya. Ini adalah seperti kesimpulannya gitu ya. Jadi tabel ini dia akan bergantung kepada variabel lain yang kemudian menjadi fiturnya di sini. Nah, fiturnya yaitu dari user ID sampai
estimate salary. Nah, kita akan memisahkan dua tabel itu sehingga nanti kita bisa memprosesnya lebih lanjut. Nah, biasanya untuk independen ya atau fiturnya ini disebut sebagai independen juga, biasanya independent variable ini kita namakan sebagai variable X ya. Nah, untuk memisahkannya kita gunakan ya, kita pakai datasetnya, kemudian kita gunakan fungsi ilog, index location. Jadi dia akan memisahkan berdasarkan indeksnya. Oke, di sini ilog. Kemudian kita buat indeksnya. Nah, ini baris koma kolom ya. Jadi barisnya kalau di sini dari tabel ini kan semua baris akan kita ambil, cuma kolomnya hanya beberapa. Nah, untuk X ini adalah untuk yang variabel independennya atau fiturnya. Kita tentukan dari user sampai estimate salary. Ini sampai sini yang nanti kemudian kita masukkan ke dalam variabel X, sehingga di sini kita bisa tuliskan ya semua dari awal hingga ini kan ada indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, berarti batasnya adalah sini 4, dimana untuk 4 ini nanti dia tidak ditampilkan namun sebagai batas, sehingga nanti yang ditampilkan dari 0 sampai 3. Oke, kemudian untuk Y nya ini sama, saya pakai dataset, kemudian ilog, ini semua juga barisnya. Nah, ini kolomnya kan cuma satu, yaitu untuk kolom pada indeks ke-4 ya. Kalau kita mau ngecek tinggal dilihat menggunakan print X ya untuk X nya. Nah, kita lihat di sini hanya sampai kolom ke-4 ya, kolom ke-5-nya tidak ikut, atau kolom dengan indeks ketiga tadi batas yang ditampilkan. Kemudian untuk dependennya kita cek ya, ini untuk kolom yang paling akhir ya untuk prosesnya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis data ya di dalam datanya ini. Jadi ada yang numerical, ada yang kategorikal. Ya, di sini kategorikalnya seperti di usernya, ada juga di gender ya, male sama female. Sehingga kita perlu atasi ini dulu. Sebelumnya sebenarnya kalau di dalam preprocessing atau penyiapan data atau pemeriksaan data, kita perlu lihat dulu ya, kita cek apakah dalam data kita terdapat data yang kosong. Sehingga kita perlu atasi itu dulu. Baru kita atasi data-data seperti ini ya, seperti untuk data-data yang memang dia sifatnya kategorikal ya, user ID dan gender ya kalau di sini. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan library scikit-learn tadi yang sudah kita importkan. Di sini kita ambil lagi dari scikit-learn-nya, from scikit-learn. Nah, kita pakai preprocessing, kita importkan dari preprocessing itu yaitu label encoder. Oke, kita running dulu, pastikan bahwa tidak ada error. Kemudian setelah itu kita bikin dulu objeknya ya di dalam variable LE. Kemudian kita panggil ini ya label encodernya. Kemudian di bawahnya kita eksekusi ya. Jadi yang akan kita rubah adalah di sini user ID sama gender. Ini saya coba satu-satu supaya lebih jelas. Jadi yang pertama adalah kita akan merubah pada kolom user ID ini, sehingga semua barisnya ya, dan pada kolom dengan indeks 0. Nah, di sini kita gunakan lay.fit. Nah, keluar. Kita tulis manual fit transform. Kemudian di sini kita masukkan pakai ini, kita masukkan untuk yang diganti tadi ya, X dari semua barisnya dan kolomnya adalah indeks ke 0. Wah, ada error di sini, kita lihat dulu /non is invalid key, kita lihat ya. Oke, ternyata di sini guys ada yang kurang. Kita kembali ke sini dulu. Ini seharusnya ada values-nya supaya untuk apa tadi bentuknya benar.
Oke. Nah, seperti ini yang diharapkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita ulangi di sini ya. Nah, oke, sekarang sudah tidak ada error. Kita bisa coba cek dulu ya untuk X-nya, kita lihat lagi. Ini pelan-pelan saja ya, guys. Nah, sekarang kita lihat tadinya yang bentuknya adalah seperti ini untuk ID-nya. Sekarang sudah berubah menjadi label-label encoder sepertinya. Jadi lebih sederhana seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang kolom kedua, kita gunakan cara yang sama. Kita copy saja dari sini aja. Ini label encodernya masih kita pakai. Kemudian kita rubah di sini untuk kolomnya, itu kolom ke-1 ya. Oke, kemudian kita cek juga. Kita cek lagi. Ini salah, X-nya pakai besar. Nah, sekarang juga untuk yang male female sudah berubah menjadi 1 dan 0. Oke, nah ini sebenarnya juga menjadi pertimbangan untuk ID tadi ya. Apakah kalau memang dirasa bahwa ID ini nggak ada pengaruhnya dengan keputusan dia membeli atau enggak, ya bisa kemudian di drop dulu user ID-nya. Jadi kita tinggal memproses beberapa aja. Cuma ini saya contohkan beberapa supaya nanti mungkin mengalami pertimbangan yang berbeda ya. Oh, ternyata misalkan dari user ID ini ngaruh misalkan gitu. Nah, ini kita perlu lakukan hal seperti ini dulu supaya nanti dalam pemrosesannya lebih mudah. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu lakukan split data. Jadi dalam split data ini nanti kita akan membagi X dan Y-nya menjadi X test dan X training ya, X training dan X test. Kemudian untuk Y-nya juga sama, yaitu menjadi Y train dan Y test. Jadi supaya dalam ya, karena kan dalam satu data itu ada data-data yang ya menjadi dibagi gitu ya, ada yang menjadi bagian untuk di training dan ada juga yang kemudian nanti untuk sebagai evaluasi hasil trainingnya. Jadi dibagi baik untuk X-nya sebagai fiturnya dan juga untuk Y-nya. Nah, untuk bagian ini kita gunakan juga dari scikit-learn ya, dari model selection. Kemudian kita importkan train test split. Oke, kita running. Kemudian di sini kita bisa menjadi beberapa variabel, X train, kemudian X test, Y train, sama Y testnya. Kemudian ini kita buat objeknya ya, train test split. Di sini kita gunakan parameter mana yang akan di split, X, Y-nya, ya kan. Kemudian untuk test size-nya, jadi seberapa besar data yang digunakan sebagai data tesnya, yaitu ya macam-macam ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di beberapa artikel ilmiah, ada yang mengatakan bahwa yang optimal 20% ya, atau berapa, nanti silahkan bisa dicek lagi. Di sini saya gunakan 0,2 dan random state-nya. Nah, karena memang diacak ya mana yang kemudian menjadi data test dan mana yang menjadi data training. Random state-nya saya gunakan 0. Oke, kita running. Kalau kita mau cek ya, print misalkan X train-nya. Ya, ini kemudian menjadi X train ya. Kita lihat 3 sesuai urutan ya, dia random diacak mana yang kemudian menjadi X train-nya. Cuma kalau kita hitung ini ada 8 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sebagai train-nya. Nah, untuk tesnya berarti jumlahnya ada 2. Ya, karena tadi 20%-nya kan dari 10. Oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan fitur scaling.
Nah, untuk fitur scaling ini fungsinya adalah, nah kalau kita lihat lagi datanya sekarang ya, di sini dia memiliki beragam, ini aja, ini ya yang sudah dibersihkan. Jadi dia memiliki beberapa beragam ya untuk bilangannya. Jadi ada yang 1, ada yang 19, ada yang 19.000. Sehingga kalau ini kita proses, itu ditakutkan akan terjadi dominasi ya, dari data yang jumlahnya besar dengan data yang memang secara value-nya lebih kecil. Misalkan ini 19.000, ini ditakutkan akan mendominasi yang satu ini, sehingga kita perlu standarkan nominal ini menggunakan fitur scaling ini. Nah, untuk fitur scaling biasanya ada dua, ada standard scaler, ada normalisasi ya. Nanti untuk standarisasi ini dia lebih banyak digunakan karena bisa digunakan pada segala kondisi. Oke, kita gunakan masih dari scikit-learn preprocessing ya. Kita import yaitu pakai standard scaler. Kita running dulu. Nah, kemudian sama langkahnya, kita bikin objeknya dulu. Kita masukkan ini ya, standar scalernya. Kemudian langsung di sini dari x-train-nya itu sama dengan sc.fit transform x-train. Kemudian untuk x-test kita pakai cara yang sama. Oke, kemudian kita running. Dan dan jika ingin melihat hasilnya sama ya, kita lihat, kita print x-train-nya misalkan. Oke, sekarang bentuknya sudah seperti ini ya, sudah standar, maksudnya sudah sama. Jadi secara nominal ya, kita lihat ini sudah sejajar lah ya. Jadi tidak ada yang kemudian lebih besar dan mendominasi. Nah, dari sini kita kemudian bisa lakukan proses selanjutnya, kita training menggunakan algoritma naive Bayes ya. Nah, untuk konsep bagaimana naive Bayes itu berjalan ya secara teoretikal sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sini kita masih sama menggunakan library ya, scikit-learn. Kita ambil dari sini itu ada naive Bayes. Kemudian untuk naive Bayes sendiri ada beberapa kan ya, kita pakai yang Gaussian. Oke. Langkah selanjutnya apa? Ya, kita bikin objeknya, classifier misalkan Gaussian NP, di bawahnya kita ya fit, kita fit aja ya, kita fit. Kemudian x-train, y-train. Kita running ya, ini sudah selesai proses trainingnya. Kemudian langkah selanjutnya apa ya, kita coba ya, kita predik hasilnya seperti apa. Kita predik resultnya. Langsung di sini kita buat dalam variabel y-pred, kemudian masih pakai classifier, kita pakai apa, predict ya. Kemudian apa yang dimasukkan adalah dari x testnya ya. Nah, kita running, kita print ya, kita coba cocokkan antara y prediksinya dengan y tesnya ya. Y tesnya itu berarti kan 20% dari data yang kita miliki kan. Kita print y-pred nya
Ini berapa? 00. Dan untuk y-testnya ya ternyata sama persis ya. Jadi kita lihat di sini untuk y-prep-nya dia berhasil mengklasifikasikan dari y-testnya ya, sehingga bisa dikatakan model kita bagus ya untuk melakukan klasifikasi. Kemudian kita juga bisa lakukan evaluasi terhadap model kita. Untuk melakukan evaluasi sama ya, ini kita gunakan scikit-learn, luar biasa ini untuk library-nya. Kita gunakan matrix import confusion matrix. Kemudian satu lagi adalah akurasi score. Kita enter. Nah ini sudah hafal ya. Kita bikin objeknya dulu, confusion matrix. Di sini kita masukkan y test sama y prep-nya terhadap y prep-nya. Kemudian untuk akurasi score sama, kita hitung akurasi skornya. Untuk parameternya sama ya, y test dan y prep terhadap y prep-nya gitu kan. Oke, kita enter. Kita hitung ya, kalau di sini ya 100% ya. Kita lihat akurasi skornya. Jadi kita di sini bisa mengecek ya berapa persen sih akurasi dari model kita. Ya ini 1 gitu. Jadi 100% ya kita bisa melakukan klasifikasi. Ini mungkin ya bisa terjadi karena memang data kita sangat sedikit. Jadi kalau datanya sudah lebih banyak ya otomatis bisa jadi akurasi skor yang kita hasilkan tidak segini banyak. Nah untuk confusion matrix sendiri nanti teman-teman juga bisa coba di searching ya. Jadi kalau confusion matrix sendiri di sini jadi tabel yang memang sering sekali digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi yang ada di machine learning. Sehingga dari tabel ini kita bisa menggambarkan secara detail ya tentang jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar maupun salah. Selain itu ya tadi dari akurasi score kita sudah bisa tahu berapa performa akurasi dari model klasifikasi yang kita buat. Nah, untuk template yang di sini ya nanti teman-teman juga bisa gunakan ya. Jadi untuk naive Bayes ataupun untuk machine learning yang lain, algoritma machine learning yang lain, nanti secara umum garis besar seperti ini langkahnya. Import library, kita import datanya sekaligus kita preprocessing ya, kita persiapkan, kemudian di split datanya, kita fitur scaling, dan kemudian di training. Setelah itu kita lihat prediction resultnya, setelah baru kita evaluasi. Template ini silahkan nanti bisa teman-teman coba ya untuk algoritma yang lain. Khususnya nanti kalau misalkan mau mencoba membuat algoritma naive Bayes pada kasus yang lain. Oke, itu untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.